Halo teman-teman, balik lagi sama aku Merem. Hari ini kita main game Fish It lagi. Nah, seperti yang biasa aku lakuin ketika udah ada update dan udah ada ikan baru, waktunya kita cari spot-spot tergacor untuk ikan-ikan baru tersebut. Nah, untuk teman-teman lihat kalau di sini ada 3 ikan baru. Nah, untuk ikan barunya sendiri yang lagi aku cari itu adalah yang secret. Sedangkan yang mythic ini sebenarnya aku baru dapat satu. Nah, buat yang satu lagi itu aku belum dapat teman-teman, karena dia itu ada di esoterik kan. Jadi kondisinya itu sekarang yang secretnya ada di Sisyphus, yang tengah ini di esoterik, dan yang satu lagi di ocean. Nah, sedangkan yang di ocean ini sebenarnya gampang, kita tinggal mancing di spot megalodon itu udah pasti dapat. Sedangkan untuk yang ikan yang secret yang ini harus ke Sisyphus di bawah. Nah, untuk sebelum kita ke arah dimana spot yang gacornya, sebelumnya aku mau ada sedikit bahas-bahas terkait merchant-merchant yang baru, karena kemarin ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Langsung aja kita ke traveling merchantnya. Nah, teman-teman kalau udah di traveling merchant, terus lihat view shop. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Ini tuh kita gak bisa ngapa-ngapain. Ini kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa interaksi. Ini namanya bug teman-teman. Jadi langkah yang harus diambil teman-teman yaitu keluar game dulu, terus balik lagi ke tempat yang sama. Nah, setelah teman-teman relog masih di server yang sama, teman-teman bisa interaksi lagi, view. Nah, maka akan ada perubahan teman-teman dari merchantnya. Nah, kalau ada totem ini worth it, kita beli teman-teman. Oh, ada rod baru, kita beli. Jadi kalau bisa teman-teman itu jangan panik kalau misalkan nggak bisa diinteraksi, tinggal relog aja. Nah, sedikit tips juga teman-teman buat teman-teman yang nanyain di mana bobber yang baru. Nah, bobber yang baru itu semuanya ada di traveling merchant. Nah, untuk dapetinnya seperti biasa teman-teman bisa ngelakuin reroll stock, atau teman-teman bisa ganti-ganti private server. Mau dari private server satu ke yang lainnya itu nggak apa-apa, atau dari public satu ke public yang lainnya sampai benar-benar ketemu bobber yang baru, baik itu singularity bait atau royal bait. Nah, kalau teman-teman ada yang nanya lebih mending either bait atau singularity bait, untuk saat ini aku lebih condong ke singularity bait meski mengorbankan mutasi chance 20% dan juga shiny chance 10%. Kenapa aku pilihnya yang singularity bait? Selain lucknya yang 380%, untuk ngakalin mutasi yang dikurangin ini aku beli game pass teman-teman yang mutasi ini, sehingga kalau dilihat di sini mutation luck aku masih ada 60% meskipun dikurangin dari 20%, karena mutation luck ini ada dari si game pass itu. Kalau teman-teman nggak ada pasti kan nol banget nih. Teman-teman ngakalinya harusnya pakai curse gitu kan. Nah, cuman itu balik lagi teman-teman ke racikannya teman-teman mau seperti apa. Nah, itu pertanyaan terkait yang di traveling merchant. Juga untuk pertanyaan yang, Bang, udah ada belum enchant perfection? Bang, udah ada belum double enchant? Itu jawabannya masih belum ada ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang nanyain lagi di kolom komentar, di live chat, itu jawabannya masih belum ada. Dan masih belum tahu kepastiannya itu akan adanya kapan, entah itu minggu depan atau 2 minggu lagi. Itu belum ada kepastian dari Talon sendiri teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang nanyain, harap sabar dulu. Aku juga sebenarnya menunggu hal itu, cuman ya tolong ditunggu aja teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman, aku mau ngasih info kalau skin Continuum ini ada perubahan animasinya. Animasi perubahannya itu terletak di ketika splashnya teman-teman. Kalau dilihat, nah kalau pas splashnya itu sekarang jadi lebih banyak gitu teman-teman untuk animasinya. Nah, ada banyak percikannya. Itu yang lagi
di update kemarin ada perubahannya gitu teman-teman. Nah, jadi beruntung buat teman-teman yang udah beli Rod Continuum ini. Jadi teman-teman bisa punya animasi tambahan yang lebih kece dari sebelumnya. Next informasi teman-teman, buat yang teman-teman belum pada punya skin yang terbaru, ini bisa di give ya. Dari kemarin banyak yang nanyain di ini bisa di give atau enggak. Jawabannya bisa di give. Jadi teman-teman yang nggak mau beli pakai Roblox langsung, bisa langsung di give ke toko-toko yang menjual Game Pass, termasuk dari aku. Teman-teman juga bisa beli ke aku, tinggal join ke Discord ya teman-teman. Next teman-teman, untuk di mid game banyak banget yang nanya mendingan rod yang fluorescent rod, hazmat rod, atau astral rod. Nah, menurut aku dari tiga ini sebenarnya sedikit dilema sih teman-teman. Kalau teman-teman pilih yang fluorescent, di sini kekurangannya cukup banyak. Relax-nya yang lebih rendah, speed-nya yang lebih peran, dan juga wake yang lebih kecil gitu. Sedangkan kalau pilih yang hazmat rod, menurut aku ini yang paling balance dan paling oke kalau dilihat. Mulai dari luck-nya yang tinggi, speed-nya yang lumayan, wake-nya yang lebih tinggi dari ketiga mid rod ini. Sedangkan kalau rod astral ini yang dulu digadang-gadang OP banget ya buat para tuyul, bisa narik kraken, bisa narik megalodon, hampir semua ikan bisa ditarik. Sekarang di nerf, luck-nya jadi 380, speed tetap 43%, cuman di wake-nya ini nih jadi 125 ton teman-teman. Sehingga banyak ikan secret yang nggak bisa ditarik sama astral rod. Kalau teman-teman nanya, aku prefer pilih yang mana? Kalau boleh jujur-jujuran, aku lebih prefer pilih yang hazmat rod dengan enchant empower teman-teman. Kenapa? Dengan ditambahnya empower, di sini bisa nambah faster reel 10%. Jadi sekisar 42% tarikannya. Jadi mungkin mirip-mirip ke astral rod sebelumnya, ibaratnya seperti itu. Hanya speednya jadi nggak bisa 53% atau berkurang. Yang biasanya astral rod ini bisa taruhlah 24 jam bisa mancing sekisar 6.000 sampai 7.000 ikan, dikurangin 10%-nya lah. Jadi ngurangin 700 sampai 600 tangkapan atau chance buat dapetin ikan secretnya. Tapi kita tetap dapat benefit dari speednya yang cukup kencang. Wake-nya ini bisa nangkep banyak ikan secret dari kraken, megalodon, sampai yang lainnya lah. Intinya kalau aku lebih pilih yang hazmat rod ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanyain lagi, bang mending mana? Kalau aku mending yang hazmat rod. Tapi balik lagi, semua terserah teman-teman. Kalau mau nyari sotong doang, sekedar nyari sotong, pilihnya yang astral rod. Dikasih empower jadi lebih cepat nariknya dan potensi dapat secretnya lebih banyak. Tapi kalau teman-teman tuyul-tuyul masih level kecil gitu, masih mid, mau pakai hazmat rod buat cari-cari sana sini boleh. Mending pilih hazmat rod aja teman-teman. Itu opini dari aku. Terserah, balik lagi ke gameplay teman-teman mau pilih yang mana. Lanjut untuk ikan mythic yang terbaru, yaitu ada Sharp One. Ini bentuk ikannya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk ikannya. Teman-teman bisa lihat. Ini didapetin dari Ocean. Spotnya sih aku nggak akan merekomendasikan di mana. Paling tinggal cari di spot megalodon, nanti juga dapat teman-teman. Jadi nggak harus dicari banget gitu menurut aku, karena kita ke megalodon aja udah pasti dapat ini gitu. Jadi ikannya cukup besar dan keren sih. Ini untuk ikan yang mythic terbaru. Nah, untuk ikan secretnya kita mungkin harus ke Sisyphus teman-teman. Let's go, kita berangkat ke Sisyphus. Seperti biasa, gunakan perahu kesayangan kalian. Langsung cari Sisyphusnya, itu ada di Lost Isle. Kita ke sana. Nah, setelah pakai diving gear, teman-teman tinggal meluncur ke bawah.
karena di Sisyphus ini harus pakai diving gear ya teman-teman, jangan lupa nanti mati. Nah, setelah sampai di Sisyphus teman-teman, sebelumnya aku mau kasih lihat dulu ikan secret yang udah berhasil tim aku dapatkan dari pertuyulan. Ini untuk ikan secretnya teman-teman. Jadi dia itu sangat gosong, ini tanpa mutasi. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa ya teman-teman, ini kenapa ikannya bisa segosong ini. Aneh banget. Padahal di update lognya juga sama lagi gosong. Sedangkan ikan yang aku kenalin ke teman-teman itu rupanya nggak kayak gini. Lebih ganteng lah gitu. At least ini udah aku tanyain ke Discord resminya sama Talon pun belum ada feedback ya, apakah nanti akan dirubah atau kayak gimana. Soalnya ini kayak mutasi korup, sedangkan ikan yang aku dapetin itu bukan mutasi korup teman-teman. Agak aneh kan? Jadi ini bentuk ikannya. Nah, sebelum ke spotnya, kita bahas enchantnya dulu teman-teman. Untuk enchant yang aku gunain di sini yaitu Empower. Kenapa? Meskipun udah Ghostfin, aku tetap pakai Empower. Seperti yang teman-teman tahu, ikan-ikan di Sisyphus ini beratnya sangat berat ya teman-teman. Jadi kalau semakin berat ikannya, maka semakin lama kita nariknya. Yang biasanya satu hari itu taruhlah bisa sampai 12-13 ribu tangkapan ikan. Nah kalau di Sisyphus ini normalnya itu paling 10 ribu lah tangkapan ikannya. Satu hari penuh tanpa disconnect gitu teman-teman. Nah makanya kita butuh Empower supaya menambah persentasi pendapatan ikan kita. Yang biasanya 10.000 taruhlah nambah jadi 11.000. Otomatis ada 1.000 tambahan ikan bisa dikonvert menjadi kesempatan kita buat dapat ikan secret teman-teman. Untuk spotnya sendiri teman-teman, sebelumnya itu aku pernah ngasih tahu teman-teman yaitu spot gacor untuk kraken atau sotong. Nah, sebelumnya aku pernah ngasih tahu untuk spot sotong itu ada di mana. Spot sotong itu biasanya di sini. Dan untuk krakennya di sebelah kirinya. Biasanya kraken itu di sini atau di sini. Chance untuk dapatnya itu selalu ada gitu, teman-teman. Juga biasanya untuk yang mau cari kraken ada di sebelah sini. Melihat batu ini yang ada kristal tenggelam. Nah, biasanya di sini. Dan next yang terakhir ada di batu yang ini. Nah dikarenakan ini spot-spot ini udah biasa kita pakai nyari kraken, nyari sotong gitu. Aku coba buat nyari di spot yang lain. Nah kemarin itu dapatnya ada di sebelah sini teman-teman. Ini adalah spot yang pertama untuk dapetin panther eel. Jadi teman-teman bisa mancing di sini. Lalu spot yang kedua, kemarin itu aku coba di spot yang berbeda dari sebelumnya yaitu di sini. Dan tahu teman-teman, waktu aku mancing di sini, yang dapatnya malah kraken teman-teman. Mungkin aku akan sematkan videonya, teman-teman bisa nonton, ini videonya. Oh, yang aku warna apa? Ih, secret nggak sih ini? Anjoy, bener kan secret nggak sih ini? Let's go, kraken. Itu dia, brother. Nah, waktu itu aku dapatnya kraken di sini. Dan tuyul yang berikutnya aku taruh. Nah, aku taruh di sebelah sini, teman-teman. Di yang pas banyak daun-daun ini. Di sini naiknya sotong lagi kemarin. Jadi aku kemarin naro 3 tuyul dan juga akun aku utama. Kesimpulannya naik 3-3-nya. Baik itu di tuyul, di akun utama. Jadi yang paling works itu ada di sini, teman-teman. Teman-teman bisa mancing di sini. Semoga aja kalau teman-teman mau panther eel bisa cari di sini. Tapi ya sekali lagi ya, nggak menutup kemungkinan di semua spot ini bisa tetap dapat panther eel teman-teman. Jadi intinya
Kan Panther Eel ini bisa didapatkan di Sisyphus, terus Kraken bisa didapatkan di Sisyphus. Jadi semua spot sebenarnya sama aja. Cuman kita mah hanya share gameplay aku kemarin dapatnya di mana lah gitu. Kalau teman-teman mau ikutin pada mancing di sini boleh, mau pada pakai empower boleh. Aku hanya share spot gacor yang aku dapetin di sini. Dan Kraken ada di sebelah kanannya. Kesimpulannya teman-teman, tadi yang udah kita bahas, jangan lupa kalau ada di traveling merchant itu ada bug tinggal relock, bobber juga tinggal relock dicari bobbernya. Terus kalau skin bisa di give. Juga kalau teman-teman mau cari yang mitik-mitik itu carinya iseng aja lah, di spot iseng gitu, karena nggak harus ditekunin banget. Juga kalau mau di Sisyphus, aku dapatnya di sini. Jadi teman-teman boleh pakai atau enggak. Terus terkait juga yang road mid rank, aku udah kasih saran juga tadi apa. Paling segitu aja teman-teman video dari aku. Kalau suka jangan lupa klik tombol like, jangan lupa klik subscribe, dan juga komen kalau ada yang ditanyain. Sekian dari aku, thank you so much for watching, I hope you guys like it. See you guys. Ikannya jelek guys, bentuknya ireng. Rapopo ireng sing penting, kinyis-kinyis katanya.